Adik-adik, sebentar lagi ibadah gereja anak Basecamp Junior akan dimulai. Ayo kita bersama-sama memuji dan menari untuk Tuhan. Hai adik-adik, selamat datang dalam ibadah Basecamp Junior. Sekarang kita mau sama-sama memuji dan memberikan nama Tuhan. Musik. Kita menyanyikan LOVE. Kita mulai dari yang kecil dulu ya. I say L, I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. Everybody, everybody needs a love L-O-V-E. Everybody needs a love L-O-V-E. Everybody needs a love L-O-V-E. Everybody needs a love. Sekarang L-O-V yang besar. I say L, I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. Everybody, everybody needs a love L-O-V-E. Everybody needs a love L-O-V-E. Everybody needs a love L-O-V-E. Everybody needs a... Dari awal dengan lebih semangat. Yang kecil. I say L, I say L-O, L-O-V-E, L-O-V-E. Sekarang yang besar. Everybody needs a love L-O-V-E. Everybody needs a love L-O-V-E. Everybody needs a love L-O-V-E. Everybody needs, everybody. Everybody needs a love. Everybody needs a love. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bergirang, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Mendidih di hati. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hati. Ku selalu bernyanyi, bernyanyi, ku selalu bergirang, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Mendidih di hatiku, mendidih di hatiku. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Dari awal K-S-I-H, K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman,
seperti kasih Yesus dari awal. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where down in my heart, down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where down in my heart, down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the love of Jesus in my heart. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita mau ambil sikap teduh dan menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih, karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Waktu pun berlalu
Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu lagi kita di ibadah online Basecamp Junior. Tadi kita sudah sama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sebentar kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kakak yang akan menyampaikan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Siapa yang ingat cerita firman Tuhan minggu lalu? Ayo, apa? Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Nah, hari ini kita sama-sama mau belajar saat Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, ceritanya kan Tuhan Yesus setelah dia disalib, dia mati. Dan dia kemudian dikuburkan. Pada saat Tuhan Yesus sudah mati dan dikuburkan, murid-murid Tuhan Yesus menjadi ketakutan. Kenapa kok bisa dia ketakutan? Iya, karena pada saat itu Tuhan Yesus adalah orang yang dibenci oleh orang-orang Yahudi. Nah, karena murid-murid Tuhan Yesus adalah pengikut Tuhan Yesus, jadi mereka takut. Takut apa? Nanti orang-orang Yahudi akan mencari mereka. Kamu kan murid-muridnya Tuhan Yesus, pasti kamu sama kayak Tuhan Yesus. Mereka takut seperti itu. Makanya mereka apa? Bersembunyi. Mereka bersembunyi di suatu rumah dan ditutup rapat. Karena mereka tidak berani keluar dan tidak boleh ada orang lain yang masuk di rumah itu. Selain itu, mereka juga bingung, mereka juga bimbang. Karena apa? Tuhan Yesus adalah guru mereka. Sebagai seorang guru, Tuhan Yesus sangat dihormati oleh murid-muridnya. Nah, karena seorang gurunya sudah tidak ada, mereka jadi bingung. Aku harus ngapain ya? Aku harus melakukan apa ya? Mereka tidak tahu, karena Tuhan Yesus sudah tidak ada di tengah-tengah mereka saat itu. Di tengah ketakutan mereka, kebimbangan dan kebingungan mereka berkumpul di suatu ruangan. Mereka bersama-sama saling menguatkan. Mereka, yaudah nggak apa-apa deh, udah nggak apa-apa. Karena apa? Mereka sama-sama selama 3,5 tahun bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Pada suatu hari ketika mereka sedang berkumpul di ruangan itu, datanglah Tuhan Yesus. Dia menampakkan diri di tengah-tengah muridnya dan berkata, damai sejahtera menyertai kamu. Nah, ketika murid-muridnya melihat Tuhan Yesus, mereka takut awalnya. Mereka tidak percaya. Lah, kok Tuhan Yesus sudah bangkit? Mereka belum mengetahui bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan mereka belum percaya bahwa Tuhan Yesus akan bangkit. Padahal kan sudah diinfo ya. Mereka udah dikasih tahu tuh, nanti Tuhan Yesus akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Tapi karena mereka ketakutan, mereka tidak percaya. Mereka jadi kayak, Tuhan Yesus sudah mati, Tuhan Yesus gak mungkin bangkit lagi. Mereka berpikirnya seperti itu. Tetapi firman Tuhan digenapi. Pada hari yang ketiga Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Pada saat Tuhan Yesus bangkit dan dia menampakkan diri di tengah-tengah murid-muridnya. Pada saat Tuhan Yesus menampakkan diri ke tengah-tengah muridnya, Tuhan Yesus berfirman, biar apa? Biar mereka memberitakan firman Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan telah digenapi dengan adanya kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita semua telah bangkit mengalahkan maut. Jadi Tuhan Yesus mengutus semua murid-muridnya untuk apa? Memberitakan Injil. Memberitakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus, di mana siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka akan diselamatkan. Makanya sampai hari ini, kenapa kita bisa mendengar, kita bisa percaya, kita bisa merasakan, kita bisa mengalami kehadiran Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Karena murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu memberitakan Injil. Dia memberitakan, menceritakan kisah Tuhan Yesus ke semua orang yang mereka temui. Sampai pada hari ini kita bisa apa? Kita bisa tahu cerita Tuhan Yesus, kita bisa mengalami kehadiran Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Karena kita telah mendengar cerita tentang Tuhan Yesus.
oleh para murid-muridnya pada saat itu. Nah, karena saat ini kita sudah tahu cerita tentang Tuhan Yesus, cerita tentang kebenaran dari kehidupan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, berarti tugas kita semua saat ini meneruskan apa yang telah dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita wajib untuk apa? Memberitakan Injil. Kita harus menceritakan kebenaran firman Tuhan, cerita tentang Tuhan Yesus kepada setiap orang yang kita temui, kepada setiap orang yang belum percaya, agar ketika mereka mendengar, mereka boleh percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Jadi, buat kita saat ini, kita hari ini belajar bahwa apa? Ketika Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk memberitakan firman Tuhan. Begitu juga dengan kita saat ini, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita pun harus memberitakan firman Tuhan. Tapi aku takut nanti kalau misalnya aku cerita terus nanti mereka nggak mau denger gimana. Nah, itu sama yang dialami sama murid-murid Tuhan Yesus. Pada saat mereka ketakutan, mereka menjadi tidak percaya. Nah, begitu juga dengan kita. Kita harus apa? Berdoa sama Tuhan Yesus, biar Tuhan Yesus kasih kekuatan buat kita. Sehingga ketika Tuhan Yesus mengasih kekuatan buat kita, kita tidak jadi takut. Oleh karena itu, sebelum kita memberitakan firman Tuhan, kita harus berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan Yesus. Jadi itu aja cerita kita minggu ini. Kita mau sama-sama belajar bahwa kita mau untuk memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan kepada semua orang yang belum percaya. Oke adik-adik, sebelum kita menyelesaikan ibadah online kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat ibadah online kami Tuhan pada hari ini. Kami sungguh bersuka cita, kami boleh bersama-sama bersekutu, kami boleh sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau Tuhan yang telah bangkit atas kematian. Kami bersyukur Engkau Tuhan yang hidup, yang menjadi penyelamat buat setiap kami. Beri kami kekuatan Tuhan untuk kami berani memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada siapapun yang belum menerima Engkau. Biar semua orang boleh menerima Engkau dan boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat kehidupan kami Tuhan. Tuhan yang terus jagai kami, beri kami kesehatan di sekolah kami juga Tuhan. Papa mama kami, Engkau Tuhan yang memberkati. Kembalikan kami minggu depan untuk kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah online selanjutnya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik, itu saja cerita kita minggu ini. Dan ingat, jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan, jaga kesehatan, makan makanan yang sehat. Makan sayur, makan buah-buahan, makan daging yang sehat. Dan kalau kalian tidak keluar rumah, kalau tidak ada kepentingan yang ini, di rumah aja. Nah, kalau keluar rumah jangan lupa pakai maskernya. Oke, itu aja. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa minggu depan untuk ikut ibadah online lagi ya. Dadah, God bless you.